Pada tanggal 29 Agustus 2016 itu ayahnya korban sudah mengurus jasa raharjanya sebagai korban, anaknya sebagai korban kecelakaan. Karena gini, di 2016 kan kalau kecelakaan tunggal itu dapat separohnya. Tapi kalau kecelakaan karena ada lawan atau kecelakaan karena tabrak lari itu dapat 25 juta. Nah itu sebetulnya sempat diurus gitu. Tetapi konstruksinya tiba-tiba ada rekayasa pada tanggal 31, itu kan setelah adanya kesurupan Linda. Dengan berakhirnya sidang PK ini, publik semakin teryakinkan bahwa ini adalah perkara kecelakaan tunggal. Dan kedelapan terpidana ini tidak terlibat sama sekali dalam perkara tersebut. Jadi yang terlibat itu yang harusnya dipenjara, yang harusnya mendekam di penjara seumur hidup adalah Aep, Rudiana, Pasren, Melmel, Kahpi, Gugun, terus Anwar, Aris, ya dan kawan-kawan lah. Mereka yang harusnya menggantikan kedelapan terpidana ini. Ini karena kalau melihat dari hasil sidang PK ya, tentu kesana kan menjurusnya, udah pasti itu. Nah, dan yang lebih menarik adalah bintang sidang. Siapa? Ya, kalian tahu kan, bintang sidangnya adalah Bapak Suneo yang sudah berhasil menghibur kita semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, yang kurang nyambung, bahkan bahkan sampai menantang audiens kan. Disitulah lucunya. Tapi jangan lupa juga, pahlawan sidang kali ini adalah Bapak Jutek Wongso dan kawan-kawan, yang bisa mencairkan suasana sidang jadi nggak terlalu tegang, tapi pertanyaan-pertanyaannya juga tidak melenceng ya. Kita lihat sendiri kan, para saksi ditanya-tanya tuh nggak seperti di ruang sidang, bahkan ada yang seperti ketawa-ketawa juga di situ. Jadi kita selain dihidangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita juga dihibur itu, terutama dihiburnya oleh Bapak Suneo. Ya itulah kesimpulannya. Jadi yang kita tunggu sekarang sidang untuk berbaliknya gitu kan. Siapa tahu yang jadi terpidana itu nih bebas, lalu yang oknum-oknum ini masuk. Itu yang kita tunggu sebenarnya ya. Nah, apa aku bilang? Setelah saya siaran langsung ya, itu pasti DM-nya banyak. Ya, karena saya sindir orang-orang tersebut. Nih sekarang gini aja deh, pakai logika ya. Pakai logika sehat saja. Ya, 2016 lalu ya, kejadian kasus Vina ini ya yang namanya diperkosa bergilir. Kemudian ada juga pembunuhannya. Ya, setelah tukaran HP dalam waktu 2 jam ya, itu tertangkap semua. Pelaku ya habis memperkosa, habis membunuh itu bukannya lari, malah nongkrong di SMP 11. Ya kan begitu. Ya, kalau si Tuan Takur aja hebat, bagaimana dengan mantan Kapolrinya juga, ya kan? Mantan Kapolri tentu hebat. Mantan Kapoldanya Jawa Barat 2016 lalu juga hebat. Ya, penyidik-penyidiknya juga hebat kasus ini, ya kan? Ya, begini aja ya. Kamu menuntut selalu Bapak Listio Sigit yang sekarang. Nah sekarang kalau nggak salah presiden kita udah Jokowi kan 2016 kan kalau nggak salah, ya kan? Ya kan? Nah, jadi ya kasus pemerkosa bergilir, pembunuhan 2016 lalu berlanjut sampai 2024, belum selesai. Yang dituntut hanya yang namanya Kapolri yang sekarang saja. Ya kan? Jadi kalau yang namanya seorang itu aja 2016 itu menangani kasus ini hebat, ya bagaimana dengan mantan Kapolrinya? Pasti hebat. Tentu saja mantan yang namanya Kapolda Jawa Baratnya hebat. Ya kan? Ya seperti itu bro. Ya mantan-mantan pejabat yang di 2016 lalu itu hebat-hebat.
Karena apa? Kasus ini nggak selesai. Ya, seorang Kapolri kita 2016 lalu itu, ya 2016 lalu itu seorang Kapolri kita, ya itu hebat, ya hebat kan, ya kira-kira kalau misalnya 2016 lalu mau selesaikan ya kasus Vina ini, ya tidak ada orang yang ditutup-tutupi, pasti udah selesai. Kapolri kita itu ya bagus 2016 lalu. Ya, ketika zaman SBY aja dia menangani KPK, ya kan? Menangani soal-soal korupsi, itu hebat. Sampai buku aja kehebatannya tuh buku KPK aja 2 lembar hilang loh. Diganti, ya kan? Nah, bagaimana dengan kasus ini pembunuhan juga, pemerkosaan juga. Jadi jangan kenceng-kenceng kamu bilang, ya. Jangan pula kamu teriak-teriak ancam saya di situ, ya. Apa salah saya? Lah kak, kita sekarang ini teriaknya ke Kapolri yang sekarang aja. Ya acungin jempol. Kalau yang namanya itu Rudiana aja, ya itu sangat hebat 2016 lalu menangkap. Mbak atau keluarga tahu dari siapa bahwa ini pembunuhan? Saya 3 harinya saya ngambil HP adik saya di Kapolsek Talun. Itu HP itu posisinya masih utuh, masih benar. Masih utuh? Nggak retak, Ya. nggak rusak gitu, Ya, enggak. ya. Dia masih jalan HP itu. Oke, masih berfungsi. Terus saya berpikirnya gini, kok kecelakaan tunggal sampai hebat, Ya. tapi HP nggak kenapa-kenapa. Harusnya kan dia jatuh terus pecah atau gimana kan harusnya ya. Ya, ya. Tapi kok ini enggak. Dari situ saya mulai bertanya-tanya. Itu Mbak datang sendiri ke sana sendirian? Saya kakek bapak. Oke. Lalu mulai berpikir, kok katanya kecelakaan, Ya. tapi utuh Tapi handphonenya. utuh HP. Dan anak saya kecelakaan. Nah, pada tanggal 29 saya datang ke Polsek Talun melihat kondisi motor. Ternyata tidak terlalu rusak parah. Tapi rusak. Rusak Mas, begaris Mas, pinggiran motornya begaris. Nah sekarang kan info yang beredar kan bahwa motornya tidak rusak sama sekali kan? Motor itu begaris. Ini bener nih ibu berani ngomong bersumpah demi Allah bahwa ini ibu Ya, lihat ya? Mas, kan saya punya fotonya Mas. Berarti yang beredar selama ini salah nih kalau motor itu nggak rusak. Enggak, motor itu begaris. Begaris lamun orang sudah mah gugus gitu loh. Iya. Rontok ceknya gitu. Iya. Jadi itu begaris itu Iya. motor itu. Jadi karena motornya utuh, dia kan utuh maksudnya mungkin meninggal tapi si motor tuh nggak patah-patah mungkin gitu. Iya. Orang beda. Ngerti. Sama ini kan beda Mas. Iya. Nah, akhirnya katanya saya punya naluri saya menyatakan ini bukan kecelakaan, tapi anak saya buktinya kan prosesnya masuk ke persidangan. Kata bapaknya Eki. Kata bapaknya. Saya nanya, kok bapak punya pikiran anak bapak kenapa? Jawabannya karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik Oh, dengan temannya. bapaknya Eki cerita tuh. Ya di sidang. Eki pernah berkonflik Dengan temannya. 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya. Konflik apa cerita nggak? Waktu itu saya juga tidak mengejar, salahnya saya mungkin di situ tidak mengejar, Iya. berkonflik. Nah, akhirnya karena dia langsung melanjutkan kan, Iya. sebelum saya mengejar. Akhirnya dari posisi anak saya jatuh, saya menelusuri 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. Iya. Ke kiri itu ketemulah di Jalan Perjuangan. Di Jalan Perjuangan pada pukul 14 tanggal 31 Agustus 2016 saya bertemu sama Dede dan Aep. Saya memperlihatkan foto motor anak saya ke Dede dan Aep. Pernah nggak ngelihat motor ini dikejar? Pernah nggak ngelihat ada keributan? Dede dan Aep waktu itu ngomong pernah. Iya ada. Tahu nggak pelakunya? Tahu. Nanti diinformasikan. Kemudian 3 jam sebelumnya, setelahnya pada pukul 17 Agustus 2031 Agustus, Aep nelpon. Itu di dalam BAP ya Mas, karena Aep nggak pernah dihadirkan. Iya, di persidangan ini aneh menurut saya. Iya. Saksi mahkota tapi di Tapi sidang nggak tidak pernah ada. ada. Itu benar-benar aneh bin ajaib. Iya. Aep itu menyatakan kepada Bapak Rudiana orangnya sudah berkumpul. Gitu. Ditangkaplah 7 orang yang sedang kumpul di depan SMP 11. Oh, Aep bilang bahwa orangnya ada nih. Iya. Bisa ditangkap gitu. Iya, langsung ditangkap. Bapak Rudiana juga sebagai saksi menyatakan saya membawa anggota saya. Terus hakim waktu itu menanyakan apakah penangkapan itu dengan membawa surat ke penangkapan? Jawabnya tidak, hanya komunikasi lisan. Itu jawaban di persidangan. Jadi saya nggak keluar dari fakta persidangan. Dan ya, itu Mas. udah menyalahi aturan kan kalau gitu ya?
Ya, mangga Mas dinilai sendiri. Enggak, maksudnya sebagai pengacara kan harus, saya Iyalah, maaf. saya sarjana politik bukan hukum, tapi nanya sama ahlinya gitu. Itu Iya, pasti nyala Mas. aturan sekali kan? Ya, apalagi ini Iya. 340 kan harus ada penyelidikan, Iya. penyidikan. Masa dari Dede dan Aep yang ternyata selama persidangan saya udah minta 4 kali memohonkan kepada majelis hakim untuk dihadirkan juga tidak pernah dihadirkan. Alasannya alamatnya sulit dicari. Hah? Ya, sulit dicari Mas alamatnya, nggak ditemukan. Oh. Gimana Alamatnya ceritanya? sulit dicari, orangnya sulit dicari, dua-duanya Mas. Oke, ini Alamatnya sulit dicari, orangnya Udah, sulit iya. dicari. oke, ngawur sih, udah ngawur bener. Oke, tapi ini terjadi di negara ini, bukan film kan, bukan sinetron ya? Ini terjadi ya? Ini bukan film India kan? Iya. Oke, Bu. Jadi gitu. Artinya 7 orang ini ditangkap. Fakta-faktanya tadi itu ya. Dan upaya keras apa yang Ibu membela mereka sampai bahwa mereka tidak bersalah tapi tidak didengar. Informasi apa aja ini sebelum begini tapi mereka nggak peduli. Ya, karena kan sebetulnya saya juga waktu itu kebetulan saya orang media Mas. Ya. Jadi buat saya sebetulnya ketika persoalan ini karena kan sidang tertutup, yang dewasa atau anak tertutup loh Mas. Iya. Nah, ketika saya komunikasi ini ada yang salah loh. Waktu itu teman gak boleh bikin Mas, sedikit banget. Malah saya baru tahunya sekarang ada ada wartawan yang mohon maaf sampai ada yang nangis Mas. Mbak Titin punten ya, dulu tuh kita nggak berani ekspos karena memang kita tidak boleh memberitakan keluhan pengacara mengenai hasil persidangan. Wartawan dibungkam jadi pada saat itu. Ya. Oleh Yang siapa? harus di blow nggak tahu Mas. Dia Yang nggak cerita? harus di blow up-nya itu kekejaman geng motornya. Ada arahan seperti itu. Ya. Tapi dia tidak ngomong siapa yang. Ya termasuk pengacara wartawan Jakarta Mas suruh pada pulang, nggak boleh cerita soal ini. Yang penting ceritanya geng motor ya. Udah nggak usah dengerin apa kata pengacara. Jadi wartawan diarahkan pada saat itu, saya bisa dibilang dibungkam dan tidak boleh memberitakan keluhan pengacara tersangka, tapi hanya geng motornya aja. Iya. Ini sudah ada arahan seperti itu. Ya, karena waktu itu 2016, 2017 memang waktu itu ada instruksi di tempat Mas. Iya, Geng iya. motor. Dan yang jadi persoalan untuk koran lokalnya sendiri ada wali kota ngomong di tempat. Sampai seperti itu. Jadi memang luar biasa, kita tuh nggak boleh ngomong masalah apa yang terjadi dalam sidang. Karena mereka juga nggak tahu kan tertutup Mas. Wah, ini perlu dicurigai ini kenapa begitu ya? Ya. Oke. Nah, Dan kemudian ada juga saya juga masih ingat betul waktu itu, kenapa kamu nggak beritain? Ini kan saya udah jelasin nih, ini ada perbedaan nih antara tuntutan sama hasil visum, Iya. jauh banget. Dia bilang gini, Mbak Titin, saya nggak boleh. Saya udah ngomong, nggak usah deh cerita pengacaranya. Pak, ini pengacaranya namanya Bu Titin, Bapak telepon sendiri, dia mah dedemitnya wartawan, Pak. Takutnya dia bikin sendiri. Iya, iya, Sampai iya. kayak gitu. Tapi kan saya nggak mungkin Mas bikin sendiri berita itu kan nggak Iya, mungkin, karena tetap ibu yang harus, di situ ya. Iya. Oke, seperti akhirnya itu. makanya Jadi memang kenapa? ada pengakuan seperti itu nggak boleh Mbak Titin, nggak boleh harusnya yang ditampilkan. Nah, Itu ini saya harus ada informasi lagi nih buat yang dulu pernah dibungkam atau diinstruksikan tidak boleh memberitakan ini dari siapa instruksinya. Ya. Udah Ini kan- nangis-nangis Mas, Iya. udah minta maaf ke Saka Iya. kemarin minta maaf ya Saka, Iya, iya. karena Saka bercerita sedetail mungkin sampai soal meja diinjak didudukin, Iya, dia iya. nangis-nangis, dia juga minta maaf ke saya. Oke. Jadi tapi kan udah lewat Mas, orang udah Iya, dihukum iya, 8 iya, tahun, udah ada di dalam. Haryadi yang menyebutkan melihat dengan mata kepala sendiri Vina dan Eki ini berkendara dan sempat terpleset segala macam. Artinya ini mengarah bahwa dugaan pembunuhan itu sebenarnya tidak tidak terjadi. Dan besar kemungkinan ini adalah kecelakaan. Bagaimana pihak Ibtu Rudiana dan Anda sebagai kuasa hukum Baik, menanggapi? Mbak Dwi, sebelum saya menanggapi ini, saya ingin perlihatkan dulu bahwasannya mereka-mereka yang bersaksi itu telah kita laporkan ke polisi. Siapa Dari itu mereka-mereka yang bersaksi? mulai dari Liga Akbar, Dede, KDM, dan saksi-saksi yang memang sengaja membuat pemberitaan fitnah terhadap klien kami. Alasannya apa, Bang Fitra, Anda Alasannya melaporkan? karena mereka telah menyebarkan hoax dan berita bohong. Bagian mana itu yang menyebarkan hoax? berita Contoh bohong? kecilnya seperti saudara Dede. Saudara Dede ini kan sudah pernah disumpah dan ia sudah pernah diperiksa dan ia melihat peristiwa pada tanggal 27 Agustus 2016 tersebut bersama dengan Aep. Jadi Dede juga menerangkan bahwasanya ia diarahkan keterangannya oleh Aep dan Pak Rudiana. Dan itu sudah dikonsep katanya oleh Aep dan Dede. Sehingga keterangan-keterangan itu sangat merugikan klien kami ya.
khususnya di sini Aib dan Pak Rudiana itu sudah kita proses. Dan laporan berikutnya juga terhadap Liga Akbar dan kawan-kawan beserta dengan gerombolannya juga semua sudah Kawan-kawan dan berproses. gerombolan itu siapa? Ada 4 laporan polisi. Oke. Jadi karena ini sudah dalam proses BAP semua berjalan, saya tidak mau mengganggu proses penyidik yang sedang berjalan ini. Oke. Biarkan aja nanti mereka satu persatu akan dipanggil. Oke. Dan saya minta agar penyidik segera mentersangkakan mereka semua yang memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Jadi ya teman-teman, tadi kita telah melihat beberapa cuplikan video dari perjalanan kasus Vina dan Eki ini. Sangat panjang banget ya, 2016 sampai 2024. Nah, di sini kita melihat tadi beberapa video yang tentunya yang menarik di yang terakhir, di mana di situ diserang balik ya untuk Liga Akbar dan juga Dede akan dipanggil oleh Fitra ya teman-teman ya. Ini karena dia telah berbohong ya, karena telah disumpah dulunya pas 2016. Tapi ini teman-teman yang menjadi kejanggalan banyak banget ya di kasus ini. Ya kita nggak bisa apa-apa nih, kita hanya rakyat jelata. Semoga aja kasus ini cepat selesai. Semoga narapidana yang ditahan cepat dibebaskan dan siapa pelakunya cepat diadili ya. Jadi mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.